Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siti Marisawati, mahasiswa S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu materi mata pelajaran Administrasi Perkantoran SMK kelas 11, yakni Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian. Sebelum teman-teman mengikuti pembelajaran yang akan saya sampaikan, alangkah lebih baik teman-teman semua menyiapkan alat tulis dan sudah menempatkan diri di posisi yang nyaman untuk belajar agar kondusif dan materinya mudah untuk dicerna dan akhirnya nanti akan berguna. Pokok pembahasan yang akan kita bahas ialah pengadaan pegawai. Nah, di sini terdapat tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya ialah siswa memahami tentang pengadaan pegawai, lalu tujuan khusus pembelajaran ialah di pertemuan ini siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian pengadaan pegawai, lalu dapat menjelaskan prinsip pengadaan pegawai, lalu yang ketiga mengidentifikasi tahap-tahap pengadaan pegawai, lalu yang keempat, yang terakhir menjelaskan prosedur pengadaan pegawai. Sebelumnya teman-teman tahu gak sih tentang pengadaan pegawai itu apa? Kalau teman-teman pernah mendengar tentang istilah rekrutmen, berarti teman-teman secara tidak langsung sudah mengetahui tentang pengadaan pegawai itu apa. Yang pertama akan kita bahas ialah pengertian pengadaan pegawai. Apa itu pengertiannya? Di sini saya mengambil 3 pengertian dari para ahli. Yang pertama terdapat ahli Handoko, kedua terdapat Hasibuan, lalu yang ketiga Sedar Mayanti. Menurut Handoko pada tahun 2000, pengadaan pegawai adalah proses pencarian dan pemikatan para calon pegawai atau pelamar. Sedangkan menurut Hasibuan pada 2005 menyatakan bahwa pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien membantu tercapainya tujuan perusahaan. Lalu kalau menurut Sedar Mayanti pada tahun 2009 menyatakan bahwa pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, jadi secara tidak langsung pengertian dari pengadaan pegawai ini ialah proses di mana perusahaan mencari para pegawai atau calon pegawainya ini sesuai dengan kebutuhan yang ada, karena di sini agar efektif dan efisien serta dapat membantu tujuan dari perusahaan. Selanjutnya ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Bab 1 tentang pengadaan pegawai negeri sipil menyatakan bahwa pengadaan calon pegawai negeri sipil adalah proses untuk mengisi formasi yang kosong. Nah, formasi yang kosong ini bisa disebabkan oleh pegawai negeri sipil yang berhenti, meninggal dunia, mutasi jabatan, dan adanya pengembangan organisasi. Dan hal ini mengakibatkan adanya sebuah lowongan. Nah, jadi gak bisa semena-mena gitu untuk membuka lowongan, harus benar-benar dilaksanakan sesuai kebutuhan, baik dalam arti jumlah dan mutu pegawai, maupun kompetensi jabatan yang diperlukan. Di sini terdapat ilustrasi tentang pengadaan pegawai. Dari gambar yang di paling atas ini bisa dilihat bahwa perusahaan hanya mengambil calon pegawai atau pelamar yang benar-benar memenuhi kriteria sehingga terjadi efektif dan efisien dengan kebutuhan organisasi tersebut. Jadi disesuaikan lagi nih, apakah pegawai yang diterima sesuai dengan kriteria yang diperlukan oleh perusahaan. Di sini kita akan membahas prinsip pengadaan pegawai. Yang pertama itu, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan. Hal ini agar efektif dan efisiennya itu tercapai sehingga perusahaan tidak membuang-buang uangnya untuk membayar karyawan yang tidak dibutuhkan di dalam suatu perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi itu benar-benar harus sesuai dengan lowongan yang ada. Kalau misalkan perusahaannya membutuhkan karyawan bidang administrasi, ya yang dicari bidang administrasi, bukan bidang keuangan.
Yang selanjutnya ialah biaya yang diperlukan diminimalkan. Maksudnya di sini adalah biaya dari pengadaan pegawai ini harus diminimalkan agar tidak membuang-buang uang dan mubazir. Jadi bengkak kan pengeluaran perusahaan untuk mendapatkan karyawannya. Jadi itu di sini menggunakan metode-metode yang dapat mengurangi pengeluaran. Misalkan bisa pengumumannya nggak usah lewat spanduk-spanduk, tapi bisa dibuka di online. Hal ini kan bisa menekan biaya atau anggarannya, jadi kan lebih murah dan lebih efisien juga, serta ke semua orang bisa tahu, karena kan zaman sekarang orang-orang pada semuanya menggunakan sosial media, jadi jangkauannya juga lebih luas. Yang selanjutnya ialah prinsip flexibility, di mana perusahaan harus memperhatikan prinsip tersebut agar pada saat proses pengadaan pegawai ini tidak menimbulkan kesalahan, tidak menimbulkan kerugian, dan semua pihak-pihak yang dilibatkan mendapatkan feedback yang positif, sehingga di sini ini proses yang akan dilalui juga akan jadi memudahkan perusahaan dan para pelamar yang akan melamar. Selanjutnya, tahap-tahap pengadaan pegawai. Nah, tahap-tahap pengadaan pegawai ini yang pertama ialah pengumuman. Pengumuman ini bisa dilakukan langsung dari dalam. Jadi karyawannya, misalnya contohnya ini ialah bosnya memberitahu kepada karyawan bahwa perusahaan membuka lowongan pekerjaan. Jadi secara tidak langsung sumber-sumber yang di dalamnya itu yang didapat itu dari sumber internal. Lalu perusahaan juga bisa membuka pengumuman untuk yang di luar. Jadi sumbernya ini eksternal. Jadi pelamar-pelamarnya ini datang bukan dari keluarga dari karyawan yang sudah ada di situ. Jadi benar-benar orang baru yang ingin bekerja di perusahaan tersebut. Setelah adanya pengumuman, lalu yang kedua ini pelamar. Pelamarnya ini datang ke perusahaan atau bisa secara online untuk mengajukan lamaran pekerjaannya. Lalu tahap yang ketiga ialah penyaringan atau seleksi. Disinilah para calon pegawai diseleksi oleh perusahaan agar sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan, dengan melihat lagi nih kebutuhannya apa. Misalkan kalau yang dibutuhkan adalah pegawai administrasi, yang dicari adalah yang memiliki kompetensi administrasi. Seperti itu. Yang keempat ialah tahap yang terakhir ialah pengangkatan dan penempatan. Jadi setelah para pelamar diterima oleh perusahaan melalui seleksi tadi, sudah terseleksi kan akhirnya, lalu diangkat menjadi pegawai atau diorientasi dulu sebagai pegawai magang. Lalu setelah berhasil magang atau memenuhi kriteria, akhirnya ditempatkan di perusahaan menjadi pegawai tetap dan diberikan job desk, lalu diberikan tunjangan, gaji-gajinya. Jadi semua hak dan kewajibannya diberitahu pada saat penandatanganan kontrak kerja. Tadi itu kan ada penyaringan atau seleksi. Nah, di sini tuh ada jenis-jenis dari seleksi loh. Yang pertama itu seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini adalah seleksi berupa surat-surat yang dimiliki oleh pelamar untuk menentukan apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta organisasi atau perusahaan. Jadi yang pertama itu biasanya ada ijazah, riwayat hidup, terus domisili atau keberadaan status yang bersangkutan, lalu ada surat lamaran serta sertifikat keahlian gitu loh, kayak misalkan komputer, dia bisa bikin menguasai software. Lalu yang keenam ini ada pas foto, lalu kopi identitas seperti fotokopi KTP, paspor, SIM dan lain-lain, serta di sini juga ada status prakawinan, keterangan kesehatan dari dokter dan akte kelahiran. Di sini seleksi administrasi ini berbeda-beda ya setiap perusahaan, jadi sesuai ketentuan perusahaan. Lalu yang kedua ada seleksi tertulis. Nah, seleksi tertulis ini di dalamnya terdapat 5 tes. Yang pertama itu ada tes kecerdasan, lalu yang kedua kepribadian, ketiga bakat, yang keempat minat, dan yang kelima prestasi. Di setiap tes ini diharapkan calon karyawan yang akan menjadi karyawan tetap di suatu perusahaan ini sesuai dengan karakternya, sesuai dengan visi misi dengan perusahaan. Jadi di sini tuh benar-benar dicari dan diseleksi.
Lalu jenis seleksi yang terakhir ini adalah seleksi tidak tertulis ya. Di dalamnya itu ada praktek, wawancara, dan kesehatan atau medis. Biasanya kalau kesehatan ini dan medis ini biasanya digunakan di pemerintahan, khususnya untuk polisi, tentara. Ini tuh harus ada kesehatannya, jadi dites kebugarannya. Agar pegawai yang nantinya diterima ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut. Pembahasan yang keempat ialah prosedur pengadaan pegawai. Apa aja sih yang harus dilakukan? Yang pertama ini adalah menetapkan perencanaan kebijakan pegawai, sehingga menghasilkan golongan pekerja, analisis pekerja, gambaran pekerjaan, dan perincian dari pekerjaan. Jadi karyawannya akan mendapatkan job desk sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan golongan pekerjaannya, dan akhirnya mendapatkan keefektifan dan efisien pada saat pegawai tersebut melaksanakan pekerjaannya. Nah, yang kedua ini menentukan penarikan pegawai. Nah, di sini itu tadi yang sumber-sumbernya terdapat dua ya, sumbernya itu internal dan eksternal. Jadi perusahaan silakan menentukan apa yang bisa digunakan nih sumbernya, sumber internal atau eksternal. Sesuaikan lagi dengan kebutuhan, sesuaikan lagi dengan waktunya, sehingga perusahaan tidak membuang-buang waktu, tidak membuang-buang tenaga untuk mendapatkan pegawai yang baru. Nah, yang ketiga ini ialah membuat pengumuman lowongan pekerjaan, analisis pekerjaan, gambaran pekerjaan, dan perincian pekerjaan. Jadi para pelamar ini bisa melihat, oh ternyata yang dibutuhkan ini, oh yang harus diperlukan ini. Jadi pelamarnya juga tidak bingung untuk seleksinya, terus untuk menyiapkan dokumen-dokumennya dan melihat lagi nih apakah saya bisa menjadi pegawai atau tidak. Lalu langkah yang keempat ialah menerima surat lamaran pekerjaan dari calon tenaga kerja. Jadi disinilah seleksinya dimulai dari tadi menaruh seleksi administrasi, surat-suratnya, syarat-syaratnya apa aja yang harus disiapkan. Nah, yang kelima ini menyiapkan segala perangkat seleksi. Perusahaan harus membuat perangkat seleksi. Misalkan tadi yang ada tes-tesnya. Yang tes yang pertama itu kan tes kecerdasan. Dibuatlah soal-soalnya, disesuaikan lagi dengan kebutuhan. Lalu tes kepribadian, psikotesnya, apakah harus mengundang psikiater atau tidak. Lalu di sini juga ada tes bakat, tes minat dan prestasi. Jadi kembali lagi ke perusahaannya, harus disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu harus diseleksi juga dengan mantap agar mendapatkan tenaga kerja yang benar-benar dibutuhkan. Lalu yang keenam ialah mengadakan seleksi pegawai. Nah, tadi kan sudah disiapkan perangkatnya. Yang sekarang ialah mengadakan seleksinya, mulai dari administrasi, terus tertulis, terus tidak tertulis. Lalu selanjutnya ialah memanggil calon yang lulus dan mengangkatnya dengan surat keputusan. Nah, di sini itu agar si calon-calon ini nih yang sudah akhirnya mendapat kepastian bahwasanya lulus dan mendapat pengangkatan dengan adanya surat keputusan. Nah, yang kedelapan ialah mengikut sertakan calon pegawai ini nih yang tadi dalam orientasi masa percobaan. Jadi ini surat keputusannya lulus, belum jadi pegawai tetap. Di sini harus diorientasi lagi pada masa percobaan. Biasanya itu 1-3 bulan masa percobaan. Nah, yang ke-9 ialah membuat surat keputusan pengangkatan pegawai berstatus pegawai tetap. Nah, jadi di sini sudah mendapatkan surat keputusan bahwasanya tadi si calon pegawai ini sudah mendapat status pegawai tetap dan menempatkan pegawai di mana, misalkan di cabang A, di cabang B, di sektor apa gitu. Lalu yang terakhir nih ialah melakukan pembinaan dan pemeliharaan terhadap pegawai. Pegawainya ini diberikan semua haknya, terus dibina lagi untuk menjadi karyawan yang baik, yang sopan, yang memenuhi kriteria, lalu yang mencerminkan perusahaan. Lalu di sini juga harus diberi pemeliharaan terhadap pegawai, di mana di sini diberikan sebuah reward apabila mendapatkan sesuai target gitu, pekerjaannya sesuai target, jadi dibuat bahagia lah kayak gitu. Intinya agar karyawan ini tuh betah dan mau menetap
lama di perusahaan. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Semoga pembelajaran kali ini dapat selalu diingat dan memberikan hal positif ke depannya. Untuk teman-teman SMK lainnya, pada proses pembelajaran daring yang sedang dilakukan ini, yang sedang berjalan, semoga tetap semangat dan terus berpikir positif bahwasanya kita bisa menjadi yang terbaik, kita bisa menjadi yang paling baik. Untuk menjadi manusia yang baik, kita perlu proses, kita perlu belajar. Teruslah mencari pengalaman, teruslah belajar agar kita menjadi individu yang berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.